Kalau kalian atlet, pelatih, atau pemerhati olahraga, pasti tahu dong bahwa cedera adalah hal yang menakutkan guys. Tapi tahukah kalian bahwa sembuh dari cedera itu bukan hanya tentang bisa jalan lagi atau nggak ngerasa sakit doang. Ada perbedaan besar antara return to play, yaitu sekedar bisa kembali latihan, dengan return to performance, yaitu kembali ke level performa kompetitif terbaik. Nah, di video ini aku akan bahas 4 bagian kunci guys yang sering digunakan oleh para profesional olahraga untuk menilai kesiapan atlet pulih. Bagian-bagian ini nggak hanya ngukur fisik ya, tapi juga mental dan spesifikasi olahraga yang bisa dimainkan oleh pemain. Yuk kita kupas satu persatu. Sebelumnya, kenalin dulu guys, nama aku adalah Haj, seorang dokter spesialis anestesiologi dan juga intervensi nyeri. Tapi dalam prakteknya, aku sering banget nih ngelihat bagaimana nyeri kronis itu berawal dari cedera yang nggak pulih sepenuhnya. Karena itulah aku tertarik banget membahas konsep ini, bukan sebagai dokter ahli olahraga ya, tapi sebagai dokter yang ingin bantu kamu supaya bisa paham bagaimana sih proses biar bisa pulih hingga bisa kuat, tuntas, dan bebas nyeri jangka panjang. Sesuai dengan buku yang aku baca ya guys. Sebelum masuk ke bagian, kita pahami dulu nih dua istilah kunci. Yang pertama adalah return to play atau RTP. Ini adalah izin medis untuk kembali beraktivitas olahraga. Tapi hati-hati, RTP bukan berarti atlet sudah siap bertanding penuh ya guys. Yang kedua adalah return to performance atau RT-Perf. Ini adalah tujuan akhirnya. Atlet tidak hanya kembali tapi juga bisa kembali tampil optimal, bahkan lebih baik dari sebelum cedera. Nah, untuk mencapai RT-Perf ini dibutuhkan asesmen yang menyeluruh ya guys. Dan disinilah 4 bagian ini berperan. Bagian yang pertama dan kedua ini adalah dashboard evaluasi yang dipakai oleh tim medis dan pelatih. Jadi kita punya 6 indikator yang diukur guys. Yang pertama adalah balance atau keseimbangan. Yang kedua adalah strength atau kekuatan. Yang ketiga adalah power atau daya ledak. Dan yang keempat adalah agility atau kelincahan. Yang kelima adalah cardiorespiratory fitness, kebugaran jantung dan paru. Dan yang keenam adalah psychological readiness atau kesiapan mental. Setiap indikator dinilai dengan 2 cara. Yang pertama adalah kita melihat pre-injury capacity, yaitu membandingkan dengan kondisi sebelum cedera, dan symmetry, yaitu bandingkan antara sisi tubuh yang cedera dan yang sehat. Zona hijau artinya aman guys, zona merah artinya masih beresiko. Nah, sekarang kita lihat gambar ini ya guys. Ini adalah contoh atlet yang baru pulih sebagian. Balance dan kebugaran kardio sudah hijau guys, tapi strength, power, agility masih merah. Bahkan secara mental belum siap. Apa artinya? Atlet ini belum boleh kembali ke aktivitas penuhnya guys. Rekomendasinya fokus ke latihan kekuatan, power, kelincahan sambil didampingi psikolog olahraga. Nah, kalau gambar ini beda lagi guys. Di sini ada strength, power, agility sudah hijau nih. Mental udah siap juga. Tapi balance masih asimetris dan kebugaran kardionya masih rendah. Apa implikasinya? Di sini atlet boleh kembali aktivitas dengan intensitas tinggi tapi singkat dan hindari aktivitas yang butuh pendaratan kaki atau pivot pada sisi yang lemah. Jadi boleh latihan tapi ada batasannya. Nah, gambar ketiga ini adalah menggambarkan perjalanan aktivitas atlet dari cedera sampai kembali ke kompetisi guys. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah latihan rehabilitasi. Yang kedua adalah latihan kekuatan dan pengkondisian. Dan yang ketiga adalah partisipasi olahraga. Awal cedera, rehabilitasi itu mendominasi ya guys. Dan lama-lama latihan kekuatan meningkat dan akhirnya aktivitas olahraga mulai masuk nih. Dan kuncinya di sini adalah keseimbangan. Tim harus mengatur volume ketiganya agar atlet tuh enggak kelebihan beban yang justru bisa picu cedera berulang. Nah, ini dia nih profil ideal yang kita incar guys. Semua indikator udah hijau ya. Simetri tercapai, mental siap. Ini adalah kondisi return to performance yang sejati guys. Tapi jangan salah, banyak atlet yang sudah kembali bertanding sebelum mencapai profil ini. Inilah mengapa performa mereka sering turun dan resiko cedera ulangnya tinggi banget guys. Jadi pesan pentingnya adalah kembali bermain itu belum tentu kembali berperforma ya guys. Kalau kamu mau kembali menjadi yang terbaik, semuanya harus pulih 100%. Jadi apa saja pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini adalah return to play dan return to performance itu beda. Asesmen harus holistik, menyeluruh dari fisik, mental, simetri, kebugaran menyeluruh. Dan gunakan data dari bagian untuk membuat keputusan yang aman dan spesifik.
Kolaborasi tim dengan dokter, fisioterapis, pelatih, psikolog adalah kunci keberhasilan. Bagi atlet dan pelatih, jangan terburu-buru ya guys. Pulihkan semuanya sebelum kembali bertanding. Jadi bagi para tenaga medis, gunakan pendekatan multidimensi seperti ini ya guys. Jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang butuh. Sampai jumpa di video berikutnya.